Sholat Jumat termegah saat penaklukan Konstantinopel. Sholat Jumat termegah dan terpanjang pernah terjadi pada tahun 1453 dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih saat hendak menaklukkan Konstantinopel. Termegah karena sholat itu dilakukan di jalan menuju Konstantinopel dengan jamaah yang membentang sepanjang 4 km dari pantai Marmara hingga Selat Golden Horn di utara. Sholat Jumat tersebut terjadi 1,5 km di depan benteng Konstantinopel, dalam proses penaklukan Konstantinopel oleh Sultan yang kemudian mengakhiri sejarah Kekaisaran Kristen Bizantium dan menjadi cikal bakal kekhalifahan Utsmaniyah. Penaklukan Konstantinopel merupakan pembuktian atas kabar gembira, bisyarah, atau nubuat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya, bahwa negara adidaya seperti Romawi akan dapat dikalahkan oleh kaum muslimin. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. H.R. Ahmad, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut akhirnya terbukti ratusan tahun kemudian. Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, panglima muda yang memimpin pasukan dalam usia sekitar 23 tahun. Dan penaklukan Konstantinopel diawali dengan sholat Jumat terbesar dan termegah di jalanan dengan jamaah yang membentang sepanjang 4 km dari pantai Marmara hingga Selat Golden Horn di utara. Sholat Jumat termegah di jalanan, yang menghantar umat membuka lembaran baru nubuat Rasul dalam penaklukan Konstantinopel. Mari kita persiapkan anak-anak kita untuk melengkapi nubuat penaklukan Rum. Jangan biarkan anak-anak sekarang terdidik dalam hal yang tidak baik. Ajarkan anak-anak sekarang menjadi seorang pejuang Islam. Muhammad Al-Fatih di umur 23 memimpin pasukan dan menaklukkan Konstantinopel. Bagaimana dengan kita? Apa harus sibuk menaklukkan hati wanita? Mari berlomba menjadi pemimpin muslim terbaik. Muhammad Al-Fatih terlahir dengan nama Muhammad II, di ibu kota Utsmaniyah, tanggal 29 Maret tahun 1432 dari pasangan Sultan Murad II dan Ummahatur. Dia merupakan keturunan dinasti Turki Utsmani. Dikutip dari buku The Great of Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, nama Al-Fatih yang berarti sang penakluk merupakan julukan padanya lantaran bisa menaklukkan Konstantinopel. Selain diberi gelar Al-Fatih, Muhammad II juga mendapat julukan Abi Futuh dan Abi Al-Khairat. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Sang ayah Sultan Murad II sangat memperhatikan pendidikan anaknya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Sang ayah Sultan Murad II menunjuk Syekh Ahmad ibn Ismail Al-Qurani, seorang ulama yang paham sekali dengan Al-Quran. Tak heran sejak kecil Muhammad Al-Fatih sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak dan strategi perang. Al-Fatih disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama, sehingga pemikirannya tetap berada di jalan yang benar. Di usia yang belia Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Al-Fatih menyiapkan 4 juta tentara untuk mengepung wilayah barat dan laut. Pengepungan ini terjadi selama 50 hari. Pasukan Al-Fatih berhasil menyeberangkan 70 kapal laut melewati hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Tentu saja setelah sebelumnya selama 1 malam pasukan menebangi pohon yang merintangi perjalanan. Pasukan Muhammad II berhasil menaklukkan Konstantinopel, dan sejak itu dia mendapat gelar Sultan Muhammad Al-Fatih alias Sang Penakluk. Selama berkuasa, pada tahun 1451 Masehi hingga 1484, Sultan Muhammad Al-Fatih telah membangun lebih 300 masjid, 57 sekolah dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah di Utsmani. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Kami Abu Ayyub Al-Ansari. Wafat dan wasiat Sang Penakluk. Pada Rabiul Awal 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih menderita sakit, namun dia nekat meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Dalam perjalanan kondisinya semakin memburuk, tenaga kesehatan dan obat sudah tidak lagi bisa menyembuhkannya. Sang penakluk itu pun wafat pada usia 50 tahun di tengah pasukannya pada tanggal 3 Mei tahun 1481 Masehi atau 4 Rabiul Awal tahun 86 Hijrah. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada keluarganya, khususnya Sultan Bayazid II agar dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta,
dan menjaga agama untuk pribadi, masyarakat, serta kerajaan. Semoga kita menjadi sebaik-baiknya pemimpin, bukan seburuk-buruknya pemimpin.